Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Aditya Agung Budi Pratama akan mempresentasikan tentang distribusi database manajemen. Oke, langsung ke pembahasan. Di sini saya akan memberi 5 pembahasan materi. Yang pertama, pengertian distribusi database manajemen. Kedua, sifat distribusi database manajemen. Yang ketiga, karakteristik distribusi database manajemen. Yang keempat, keuntungan distribusi database manajemen. Yang kelima, kekurangan distribusi database manajemen. Oke, lanjut. Yang pertama, pengertian distribusi database manajemen. Secara teori, database adalah suatu sistem yang memproses input berupa data menjadi output, yaitu informasi yang diinginkan. Untuk memperoleh database yang handal perlu diperhatikan hal-hal seperti keamanannya, kualitas datanya, kemudahan akses, kemudian pengolahan data dan memungkinkan untuk mengembangkan database tersebut. Oke, untuk selanjutnya bisa kalian baca. Lanjut, sifat database management system. Di sini ada dua. Yang pertama, homogeneous, artinya suatu database distribusi di mana data itu didistribusikan pada beberapa komputer dengan menggunakan DBMS atau Database Management System yang sama. Dan DBMS digunakan pada database distribusi untuk melakukan koordinasi data pada beberapa node. Yang kedua, heterogeneous adalah kebalikan dari homogeneous, di mana data ini disebarkan dengan menggunakan DBMS yang berbeda. Oke, kita lanjut. Karakteristik database management. Yang pertama, kumpulan data yang digunakan bersama secara logik bersama pada sejumlah komputer yang berbeda. Kemudian komputer yang berhubungan menggunakan jaringan komunikasi. Dan data pada masing-masing situs dapat menangani aplikasi-aplikasi lokal secara otonom. Data pada masing situs di bawah kendali satu DBMS. Dan masing-masing DBMS berpartisipasi dalam sedikitnya satu aplikasi global. Oke, lanjut ke pembahasan yang berikutnya. Keuntungan database management system. Yang pertama, pengawasan distribusi dan pengambilan data. Jika beberapa site yang berbeda dihubungkan, seorang pemakai yang berbeda pada satu site dapat mengakses data pada site lain. Contoh, sistem distribusi pada sebuah bank memungkinkan seorang pemakai pada salah satu cabang dapat mengakses data cabang lainnya. Yang kedua, reliability dan availability. Sistem distribusi dapat terus-menerus berfungsi dalam menghadapi kegagalan dari site sendiri atau mata rantai komunikasi antar site. Yang ketiga, kecepatan pemrosesan query. Contoh, jika set gagal dalam sebuah sistem terdistribusi, set lainnya dapat melanjutkan operasi jika data lebih direplikasi pada beberapa site. Yang keempat, otonom lokal distribusi sistem mengujikan kelompok individu dalam sebuah perusahaan untuk melatih pengawasan lokal melalui data mereka sendiri. Dengan kemampuan ini dapat mengurangi ketergantungan pada pusat pemrosesan. Dan yang terakhir, yang kelima, efisien dan fleksibel. Data dalam sistem terdistribusi dapat disimpan dekat dengan titik di mana data tersebut dipergunakan. Data dapat secara dinamik bergerak atau disalin, atau salinan dapat dihapus. Oke, lanjut. Kekurangan database management system. Yang pertama, harga softwarenya terlalu mahal. Di sini mungkin banyak harga-harga yang udah melonjak naik. Hal ini disebabkan sangat sulit untuk membuat sistem database distribusi. Yang kedua, kompleksitas. Site-site beroperasi secara paralel sehingga lebih sulit untuk menjamin kebenaran dan algoritma adanya kesalahan pada tak dapat diketahui. Biaya pemrosesan tinggi, perubahan pesan dan penambahan perhitungan dibutuhkan untuk mencapai koordinasi antar site. Lalu perancangan basis data lebih kompleks sebelumnya menjadi keuntungan, akan tetapi karena distribusi menyebabkan masalah sinkronisasi dan koordinasi, kontrol tersebut menjadi kerugian atau kekurangan di masalah ini. Lanjut. Sulit menjaga keutuhan data. Sebaiknya pengaksesan data membuat kurangnya sekuritas terhadap data yang telah didistribusikan, kurangnya standar, tidak ada tool atau
metodologi untuk membuat user mengubah database terpusat ke database terdistribusi, kurangnya pengalaman, sistem DB terdistribusi bertujuan umum tidak sering digunakan. Yang digunakan adalah sistem prototipe yang dibuat untuk satu aplikasi. Lanjut, contoh-contoh database di sini ada 5, mungkin di sini saya akan menyebutkan inti-intinya saja. Yang pertama, MySQL adalah sistem manajemen database relasional berbasis SQL yang arsitektur client server. Ini adalah salah satu DBMS yang paling banyak digunakan karena kompatibel dengan banyak platform komputasi seperti distribusi Linux, Windows, dan yang lainnya. Yang kedua adalah Protect SQL, adalah sistem manajemen database open source tingkat perusahaan. DBMS ini mendukung SQL untuk query rasional dan JSON untuk query non-relasional. User utamanya meliputi developer dan administrator database. Yang ketiga, MongoDB adalah software garis di bawah server side public. Software ini bisa digunakan dengan beberapa bahasa program seperti Node.js, PHP, Motor, Shell, dan Swift, dan yang lain sebagainya. Yang keempat, standar adalah DBMS lainnya yang juga termasuk non-SQL. Sistem ini dikenal berbakat skalabilitasnya yang memungkinkan user menambahkan lebih banyak node dan match hand untuk meningkatkan daya komputasinya. Yang kelima, menurut peringkat DB Engine, Oracle adalah DBMS paling populer. Oracle merupakan RDBMS dengan arsitektur yang terbagi antar struktur logis dan fisik. Salah satu fitur terbaik database Oracle adalah komputasi grade, perusahaan yang menggunakan penyimpanan fisik modular dan server yang ukurannya bisa disesuaikan oleh pengguna. Oke, sampai sini presentasi yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada kurangnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.